Assalamualaikum arek-arek bonek dan bonita dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel favorit kalian, Bonek Wani, yang membahas topik menarik tentang Persebaya Surabaya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim Bajul Ijo. Julukan PM yang berarti penting menang sudah hilang. Kini ganti pelatih mediocre. Usai Persebaya Surabaya telan 4 kekalahan beruntun. Dilansir dari jawapos.com, Persebaya Surabaya tengah berada dalam sorotan tajam usai menelan 4 kekalahan beruntun di Liga 1 Indonesia 2024-2025. Kekalahan ini menghapus julukan penting menang yang sempat melekat pada sang pelatih, Paul Munster. Bonek pendukung setia Persebaya Surabaya kini mulai mengganti sebutan tersebut menjadi pelatih mediocre. Kritik deras bermunculan di media sosial usai Persebaya Surabaya gagal meraih 1 poin penting dari 4 pertandingan terakhir. Bonek pun melampiaskan kekecewaan mereka melalui berbagai komentar tajam di media sosial. Banyak dari mereka menyebut Paul Munster sebagai PM dengan arti baru yang bernada sindiran. PM sama dengan permainanmu monoton, tulis salah satu bonek di kolom komentar. Sebutan ini mengacu pada gaya bermain Persebaya Surabaya yang dianggap membosankan dan tidak efektif. PM sama dengan pelatih mutung, ungkap bonek lainnya, merujuk pada sikap Munster yang dianggap terlalu cepat menyerah dalam membangun mental tim. Komentar-komentar tersebut kini ramai menghiasi lini masa media sosial Persebaya Surabaya. Paul Munster sebelumnya dijuluki penting menang oleh para bonek karena keberhasilannya membawa Persebaya Surabaya tampil konsisten di awal musim. Hingga pekan kelima, Persebaya Surabaya belum terkalahkan dan berhasil mengoleksi 13 poin. Namun, konsistensi tersebut kini hilang setelah serangkaian hasil buruk menimpa Green Force. Persebaya Surabaya bahkan turun drastis di papan klasemen Liga 1 akibat kehilangan 12 poin berharga. Statistik dari Stats Rawon menunjukkan ini adalah periode terburuk dalam karir Munster bersama Persebaya Surabaya. Sebelumnya, ia hanya pernah mencatat 3 kekalahan beruntun pada musim 2023-2024. Sejarah menunjukkan pelatih-pelatih sebelumnya juga pernah mengalami tren buruk. Namun, tidak ada yang mencapai 4 kekalahan beruntun dalam satu putaran seperti yang dialami Munster. Pada musim 2018, Alfredo Vera dan Jajang Nurjaman masing-masing mencatat 2 hingga 3 kekalahan beruntun. Sementara itu, Aji Santoso sempat mencatat tren serupa pada musim 2021-2022 hingga 2023-2024. Namun, 4 kekalahan berturut-turut di bawah asuhan Munster kini mencatatkan sejarah baru yang tidak diinginkan. Para bonek pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan sang pelatih. Sejumlah kritik juga mengarah pada taktik Paul Munster yang dinilai terlalu pragmatis. Meski sebelumnya terbukti efektif, pendekatan ini kini tidak lagi membuahkan hasil maksimal. PM sama dengan penting main, bukan penting menang lagi, sindir seorang bonek di kolom komentar. Hal ini menggambarkan kekecewaan supporter terhadap hilangnya mentalitas juara dalam tim. Di tengah kritik yang semakin tajam, manajemen Persebaya Surabaya hingga kini belum mengambil tindakan drastis. Paul Munster sepertinya masih mendapat kesempatan untuk memperbaiki performa tim. Namun, tekanan besar dari supporter membuat posisi Munster semakin tidak aman. Jika tren buruk ini berlanjut, bukan tidak mungkin manajemen akan mengambil langkah tegas. Persebaya Surabaya masih memiliki waktu untuk bangkit sebelum putaran kedua dimulai. Jadwal Liga 1 yang padat menjadi tantangan besar bagi Munster untuk segera memperbaiki kondisi tim. Bonek berharap agar tidak kesayangan mereka segera kembali ke performa terbaik. Dukungan penuh dari tribun tetap diberikan, meski kekecewaan terhadap hasil akhir tidak bisa disembunyikan. Kini semua mata tertuju pada laga berikutnya yang akan menjadi ujian besar bagi Paul Munster. Jika gagal meraih kemenangan, nasib Munster sebagai pelatih Persebaya Surabaya mungkin akan berada di ujung tanduk. Meski demikian, supporter masih berharap agar manajemen memberikan solusi terbaik bagi tim. Persebaya Surabaya harus segera bangkit untuk menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen.
Jelang pertandingan melawan Persita Tangerang, Persebaya Surabaya yang sedang bersiap ternyata mendapat sorotan tersendiri dari para bonek yang dibuat kesemsem dengan dua nama sekaligus. Persebaya Surabaya akan menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 31 Januari malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya sempat menang 1-0 atas Persita Tangerang di pertemuan pertama antara kedua tim di pekan keempat kemarin. Kini, Persebaya Surabaya dituntut untuk segera kembali ke jalur kemenangan setelah 4 laga selalu meraih kekalahan di Liga 1 2024. Saat bertemu Bali United, PSSS Sleman, Malut United, hingga Barito Putra, Persebaya Surabaya selalu menelan kekalahan dan hanya bisa mencetak 1 gol saja meski lewat titik putih. Tentu di laga melawan Persita Tangerang, Persebaya Surabaya ingin menargetkan kebangkitan agar tetap bisa menjaga asa menjuarai Liga 1 2024/2025. Lewat Instagram @officialpersebaya pada Selasa 28 Januari, tampak para pemain Persebaya Surabaya tengah serius menggelar latihan di lapangan ABC Gelora Bung Tomo. Tak pernah menyerah, berlatih bersama, berjuang untuk akhiri rentetan kekalahan beruntun, tulis Persebaya Surabaya. Menariknya, sesi latihan Persebaya Surabaya tersebut telah diikuti sosok penting yang tengah absen dalam beberapa pekan terakhir, yakni Francisco Rivera. Kehadiran Francisco Rivera di sesi latihan Persebaya Surabaya tersebut langsung membuat bonek jadi sumringah. Mengingat absennya gelandang serang asal Meksiko tersebut dinilai berpengaruh terhadap permainan bajul ijo. Selain adanya Francisco Rivera, bonek juga dibuat kesemsem dengan kehadiran gelandang bertahan lokal, yakni Muhammad Hidayat yang sempat absen lama karena cedera parah. Tak sedikit bonek yang berharap Muhammad Hidayat dimainkan untuk melawan Persita Tangerang di pekan ke-21 Liga 1 2024 nanti. Gilson Costa yang juga berposisi sebagai gelandang bertahan namun kerap disorot tajam, bonek pun center diminta untuk diganti dengan Muhammad Hidayat. Seiring berharap Francisco Rivera juga bisa kembali ke Persebaya Surabaya. Rivera pulih kita kembali di jalur juara, unggah akun @marco. Ayo semangat Jol, wayahe duet Timov Slavko, Gilson diparkir DC, ucap akun @renzro. Apakah Paul Munster mampu membuktikan dirinya masih pantas memimpin Green Force? Atau akankah Persebaya Surabaya segera mencari sosok baru untuk membawa perubahan? Yang jelas, perjuangan Persebaya Surabaya musim ini belum selesai. Bonek akan terus mengawal perjalanan tim meski dengan kritik dan harapan yang tak pernah surut. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter Bonek Bonita. Mari kita dukung sekuat Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024/2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam Bonek Mania, Bonek Wani.